Come on. Haha. Buat kalian yang tahu gerakan tadi, pasti kalian udah pernah nonton film The Wolf of Wall Street. Yes, jadi tema kali ini kita akan membahas seputar hustle. Do it! Hai, nama saya Aden Andira. Kita akan langsung ke topik aja ya. Jadi kita akan membahas soal mitos hustle. Jadi hustle ini menjadi pro dan kontra ya. Menjadi pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ada yang berpikir hustle culture ini adalah sesuatu yang negatif. Karena dianggap memaksa orang untuk bekerja keras gila-gilaan sampai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Yap, memang ada yang seperti itu. Tapi itu tidak sepenuhnya benar, karena ada juga yang pro dengan kultur hustle ini. Nah, di sini saya akan membahas dari dua sisi bagaimana anggapan soal mitos hustle ini ya. Oke, yang pertama, hustle dikonotasikan negatif untuk orang yang mencari keseimbangan. Nah, untuk orang-orang yang mencari keseimbangan dalam artian dia tuh pengen hidup yang balance gitu kan, antara kerja dan juga kesenangan tuh harus balance, tidak boleh berlebih. Nah, orang yang mencari keseimbangan seringkali pasti mengkonotasikan bahwa hustle tuh adalah sesuatu yang negatif ya. Ya, saya pun tidak bisa menjudge orang-orang yang memang mencari keseimbangan. Kenapa? Karena memang tidak semua orang punya sifat untuk bekerja keras. Dan menurut saya pribadi, ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Untuk orang-orang yang suka dengan keseimbangan, itu bagus-bagus aja gitu. Dan keluarga saya pun ada yang memiliki pola pikir seperti ini. Dia tidak pro dengan hustle culture ya. Dia tuh benar-benar mengutamakan yang namanya keseimbangan. Jadi untuk orang-orang yang memang suka dengan keseimbangan, hidup yang teratur, memang hustle culture ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Nah, tapi buat orang seperti saya, hustle culture ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Dengan hustle saya bisa bekerja lebih cepat dan lebih maksimal lagi karena saya memiliki sebuah goal yang ingin saya capai. Nah, jadi di poin yang kedua, saya akan bahas bahwa hustle bagi saya adalah sebuah percepatan ya. Hustle bagi saya adalah sebuah percepatan. Saya memiliki mindset seperti ini teman-teman. Daripada saya bekerja 8 jam setiap hari sampai umur 50, lebih baik saya bekerja 16 jam sehari sampai umur 30. Itu ya selalu menjadi mindset utama saya kenapa saya senang sekali dengan hustle culture. Dan kita pun tidak bisa memungkiri ya, orang-orang hebat di dunia ini banyak juga yang bisa membawa dampak bagi dunia dengan memiliki habit hustle ini ya. Contohnya siapa? Steve Jobs. Ya, walaupun memang Steve Jobs mati muda gitu ya, meninggal muda. Tapi ya kita tahu dampak apa sih yang diberikan Steve Jobs untuk dunia. Dia bisa membuat sebuah brand kelas dunia yang sekarang fans fanatiknya tuh banyak banget. Dan sekarang kalau di Indonesia sendiri gitu ya, brand Apple tuh menjadi primadona gitu ya. Kesannya kalau pakai Apple tuh udah keren, udah kaya. Nah, makanya hustle culture ini untuk yang memang mencari keseimbangan itu negatif dan saya pun tidak ada masalah dengan itu. Tapi untuk orang-orang yang memang memiliki goal dan impian yang besar, hustle culture ini menjadi sebuah percepatan ya. Karena kita tuh butuh percepatan, kita tuh butuh jalan. Tentu kita harus bekerja gila-gilaan untuk mencapai goal yang ingin kita capai. Makanya di poin nomor 3 saya pengen bahas balik lagi ke goal masing-masing setiap orang ya. Kalau misalnya goal Anda pengen hidup teratur, seimbang, dan Anda happy dengan itu, ya udah jalanin ya. Gak usah Anda merasa terbebani. Kalau misalnya Anda memang punya goal yang besar dan Anda suka dengan kerja keras gitu kan, dari pagi sampai malam, ya go juga gitu ya. Itu pun orang-orang yang punya keseimbangan pun tidak bisa ngejudge orang-orang seperti kita ini ya. Karena memang kita punya ambisi, kita punya goal. Dan tanpa orang-orang seperti ini biasanya perubahan itu akan lambat sekali ya. Karena orang-orang yang
mampu membawa perubahan, biasanya mereka memiliki habit hustle ini. Oke, jadi balik lagi ke goal masing-masing ya. Goal tiap orang apa? Nah, lalu poin keempat, hustle culture tidak cocok untuk karyawan dan saya tidak menerapkannya pada karyawan yang suka dengan 9 to 5 ya, dengan aktivitas 9 to 5, bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Saya pun tidak pernah memaksa karyawan saya untuk kerja hustle, ayo gila. Nah, itu karena memang hustle itu bukan buat semua orang ya. Hustle adalah untuk orang-orang yang memiliki passion dan ambisi ya. Di nomor 5 akan saya bahas. Ini not for everyone ya. Nah, ini poin kelima tuh. Hustle culture cocok untuk orang yang punya passion akan sesuatu dan ingin menjadi yang terbaik di dalamnya. Oke? Jadi kalau misalnya ada seorang yang pengen bisa menjadi the best atau menjadi yang terbaik di bidangnya, mereka pasti memiliki yang namanya hustle culture. Karena itu pun yang saya lakukan, teman-teman. Dulu saya punya hobi musik. Saya pengen menjadi yang terbaik di musik. Saya mengerjakan musik. Saya latihan nyanyi itu dari pagi sampai malam tuh benar-benar bisa seperti itu ya. Dari pagi bikin lagu gitu kan. Main gitar. Itu saya lakukan tanpa ada paksaan dari siapapun dan I'm happy with that ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beranggapan bahwa orang yang bekerja hustle mereka tidak bahagia, ya nggak sepenuhnya benar ya. Karena saya pribadi pun ketika saya melakukan sesuatu yang menjadi passion saya dan saya bekerja keras di sana, saya merasakan happy di sana. Tidak ada beban dan paksaan yang membuat itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk saya. Nah, dan gini, untuk karyawan saya pun misalnya dia punya goal gitu ya. Dia punya goal, oh saya pengen menjadi desainer terbaik ini ya. Ya, mereka pasti melakukan yang namanya hustle. Dia akan melatih skillnya gitu ya. Dia akan melatih bagaimana caranya membuat desain yang menjual. Mereka akan melatih bagaimana caranya membuat desain yang efektif. Ya, mereka akan terus berlatih menyempurnakannya sampai mereka benar-benar menjadi ahli dan expert di bidangnya. Jadi, buat orang-orang seperti ini yang punya skill tertentu, punya goal tertentu, hustle culture menjadi sesuatu habit yang memang dilakukan setiap hari. Karena mereka benar-benar suka dengan bidang yang mereka kerjakan. Nah, mungkin kebanyakan orang, menurut saya pribadi, kebanyakan orang tidak total dalam melakukan pekerjaannya karena mereka pun belum tahu gitu ya. Mereka tuh pengennya apa sih. Nah, makanya kalau misalnya Anda pengen menjadi yang terbaik di bidang Anda, coba deh Anda cari tahu dulu, gali dulu, Anda tuh pengen jadi apa sih? Apa sih yang pengen Anda lakukan? Bahkan ketika Anda tidak dibayar, Anda melakukan itu, Anda pun happy melakukannya ya. Apa sih yang benar-benar menjadi hasrat Anda ketika Anda melakukan pekerjaan dan Anda benar-benar mau mengembangkannya sampai Anda benar-benar menjadi pakar di bidangnya. Nah, jadi kesimpulannya, tidak ada yang benar hustle culture itu negatif atau positif. Itu tergantung dari kepribadian dan juga goal setiap orang masing-masing. Nah, sekarang saya mau tanya ke Anda. Anda lebih cocok kemana? Anda lebih cocok dengan culture hustle atau tidak ya? Nah, coba Anda komen. Kira-kira Anda tipikal yang mana sih? Apakah Anda tipikal orang yang mencari keseimbangan? Atau memang Anda tipikal orang yang suka kerja keras karena Anda memang mencintai pekerjaan Anda? Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jika Anda suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jika Anda ada pertanyaan seputar video ini ataupun topik-topik lain yang pengen Anda bahas, silahkan Anda komen aja di video ini. Nanti akan saya bahas. Karena di sini tujuan saya pengen membantu Anda bisa segera memerangi kemiskinan Anda sendiri dengan skill marketing dan jualan. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Saya dan Andira, sampai ketemu di next video.